Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pemirsa Facebook Masjid Agung Quba Timah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, yaitu hari yang ke-22 insyaallah. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa Facebook Masjid Agung Quba Timah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore ini kami hadir kembali dalam acara tazkirah sebelum berbuka puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini berada di puasa yang ke-22. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah, tazkirah di menjelang berbuka puasa kita hadir setiap hari, yang mana selama bulan Ramadan dengan tema yang berbeda-beda dan tentunya narasumber yang berbeda-beda, dan kegiatan ini didukung oleh yaitu Lazismu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bank Sumsel Babel Syariah Pangkal Pinang. Pada sore hari ini tazkirah kita akan mengangkat tema yaitu keluarga harmonis, yaitu tantangan akhir zaman, yang mana narasumber kita pada sore hari ini yaitu tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ustadz Buya Haji Hendi Kurnia Haji, yang mana pagi hari ini sore hari ini kita sudah hadir bersama kita. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darul Mahabbah Bangka Belitung, dan sekaligus beliau adalah motivator terkenal nasional bahkan internasional, dan tidak asing lagi mungkin warga Pangkal Pinang dan Bangka Belitung khususnya sudah mengenal beliau, jadi tidak perlu lagi kami sampaikan dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan beliau bisa kita ambil hikmahnya dan bisa ikuti apa-apa kiat yang disampaikan oleh beliau nanti. Dan para pemirsa, nanti di akhir kegiatan tausiah ini ada sesi tanya jawab, yang mana para pemirsa apabila ingin bergabung dengan kita silahkan kirimkan pertanyaannya ke WhatsApp dengan nomor 0821 754 26357. Silahkan ajukan pertanyaannya ke WhatsApp dengan nomor 0821 754 26357. Baik, kita langsung sapa narasumber kita pada sore hari ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, ya Allah. Alhamdulillah bisa satu duduk bersama ini Ustaz dengan Ustaz selama ini. Memang Ustadz yang kami idolakan di Bangka Belitung, dan beliau adalah juga pernah jadi motivator kami di SK dulu Alhamdulillah, pada hari ini kita ketemu dan kita berbincang-bincang, dan temanya juga menarik sekali Ustadz pada hari ini, yaitu keluarga harmonis. Masya Allah. Setelah itu kami berikan waktu untuk Ustadz untuk memaparkan tentang tema kita pada sore hari ini, kurang lebih mungkin 15 menit sampai 20 menit Ustadz. Silakan Ustadz memaparkan tentang tema kita pada sore hari ini, yaitu keluarga harmonis tantangan zaman ini, dan nanti kita diskusikan dan nanti ada juga pertanyaan. Kami persilahkan kepada Ustadz Buya Hendi Kurnia untuk memaparkannya. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur bahwa di sore hari ini kita bisa kembali untuk thalabul ilmi, dan kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sampai saat ini kita masih bisa beribadah puasa di hari yang ke-22. Syukron
Jazakallah khair Ustadz Roni, gurunda kami juga. Beliau seorang guru pendidik yang Masya Allah besar manfaatnya dalam dunia Al-Quran. Dan terkhusus lagi untuk Masjid Agung Kubah Timah yang hari ini mengadakan kegiatan rutin setiap menjelang berbuka puasa yang didukung penuh oleh Lazismu dan Bang Sumsel Babel Syariah. Alhamdulillah. Temanya sangat berat sebenarnya. Karena sejujurnya bahwa kalau kita bicara tentang rumah tangga harmonis, ya tetap saja bahwa sandarannya harus Quran dan Sunnah. Kita nggak bisa ambil contoh dari orang-orang lain kecuali yang dicontohkan dalam Al-Quran, yang dicontohkan dalam As-Sunnah. Terkhusus rumah tangga para nabi, rumah tangga orang-orang soleh, terkhusus lagi rumah tangganya baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, sahabat semua, rumah tangga harmonis dalam Islam itu identik kalau orang secara umum membahasakannya dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita tahu bahwa setidaknya ya kalau kita ingin bangun rumah tangga ini, kita harus merujuk kepada Al-Quran dan merujuk kepada As-Sunnah. Dan di mana-mana semuanya ternyata rumah tangga yang harmonis itu harus rumah tangga yang pertama dibangun di atas iman. Ya, nggak bisa kalau orang walaupun cantik ketemu ganteng gitu, kemudian sukses ketemu sukses, kaya ketemu kaya, tapi tidak dalam satu iman. Karena dalam Islam rumah tangga yang harmonis itu harus dalam satu iman dan dibangun dengan landasan iman. Makanya nanti kita akan bahas ada 4 pilar untuk membangun rumah tangga yang tanda kutip ya sakinah, mawaddah, warahmah dalam tema kali ini dengan rumah tangga yang harmonis. Yang pertama, iman. Jadi bagaimana orang membina rumah tangga dengan landasan iman, yaitu menyandarkan ya segala sesuatunya, baik apapun aturan-aturan ya, sistem dalam rumah tangga, menghadapi tantangannya itu dengan iman. Ya, kalau orang bangun rumah tangga dengan iman, pasti ketemu solusinya. Karena yang memberi solusi itu Allah, Ustaz. Jadi bukan manusia, bukan ahli psikologi misalnya, bukan ahli apapun ya, ahli ekonomi sekalipun nggak mungkin bisa memberikan secara sempurna solusi terhadap problem rumah tangga nantinya kalau tidak dengan iman. Sandarannya Allah. Karena Allah yang memberi solusi pasti selamat, pasti aman, pasti ketemu. Nah, kita ambil contoh saja bagaimana rumah tangganya Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa Nabi SAW itu memperlakukan istrinya, memperlakukan anak-anaknya dengan sebaik-baik perlakuan. Nabi pernah menyampaikan bahwa sayangi, kasihi keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, karena aku adalah orang yang paling kasih, paling sayang kepada istri dan anak-anak. Nah, satu-satunya di dunia ini ada orang yang berani memproklamirkan, memberitahu bahwa saya ini orang yang paling sayang kepada keluarga, itu hanya Nabi Muhammad. Kalau sekarang nggak ada yang berani mengatakan bahwa saya adalah orang yang paling kasih, paling sayang kepada istri, kepada anak-anak. Nggak ada. Karena memang sulit untuk membuktikannya. Kalau Nabi itu kan dituntun gitu ya, dituntun oleh wahyu, kemudian Allah menitipkan sifat yang mulia dan semua itu dituntun oleh Allah, maka Nabi memperlakukan istri-istrinya, memperlakukan anak-anaknya itu dengan kasih, dengan sayang, dengan cinta. Nah, maka dari itu harus contohnya ke Nabi Muhammad SAW, paling sempurna itu. Karena yang memproklamirkan diri yang paling sayang, paling kasih itu adalah Nabi Muhammad. Yang lain tidak ada. Nabi-nabi lain ada, tetapi mereka juga diuji gitu. Kalau Nabi dengan istrinya, Nabi Muhammad dengan istrinya, dengan anak-anaknya sempurna. Ya, Masya Allah. Nah, landasan iman adalah ketika menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, yang diikut sertakan dengan ikhtiar yang mulia. Jadi gini, kalau orang membina rumah tangga, ingin rumah tangganya dicintai Allah, rumah tangganya disayang Allah, maka dia harus mengembalikan rumah tangga ini bagaimana maunya Allah. Allah perintahkan kita untuk tidak mensekutukan Allah. Maka kita jaga rumah tangga kita tidak mensekutukan Allah.
Allah perintahkan kita tidak menafkahi keluarga kita dengan harta yang haram. Maka kita jaga keluarga kita dari harta yang haram. Karena beriman kepada Allah, meyakini Allah ya yang menjamin rezeki, tidak akan membuat kita mencari jalan yang haram. Karena kalau orang bina rumah tangga dengan meyakini beriman kepada Allah itu, hidupnya pasti berkah dan berkeberlimpahan. Ya, kita lihat kan banyak cerita ya, sudah dalam sejarahnya, iman itu pasti memberikan solusi keberkahan. Ya, kalau kita ada masalah ya, suami pulang ke rumah gitu kan, diuji dengan rezeki yang mungkin terbatas, tapi karena ada iman dia menerima, ini ada takdir Allah di dalamnya. Beriman kepada Allah, beriman juga kepada takdir Allah. Ya, mungkin orang yang diberikan rezeki yang banyak, dia harus banyak bersyukur. Kalau diberi rezeki yang sedikit, dia hanya harus banyak bersabar. Dan itu iman. Makanya dalam hadis Nabi, ajabanil amril mukmin, ajaibnya urusan orang beriman. Orang beriman itu ajaib. Kenapa? Ketika diberikan nikmat dia bersyukur, ketika diuji dengan kesusahan, dia bersabar. Dan dua-duanya baik. Karena iman tadi. Nah, jadi kalau rumah tangga dilandaskan dengan iman, apapun keadaannya, pasti akan baik. Ya, diuji dengan anak, kembali kepada iman. Sebagaimana para nabi juga diuji dengan anak-anaknya. Diuji dengan ekonomi. Kita tahu bagaimana Nabi Ayub, ya, yang Masya Allah. Luar biasa kaya raya, ya, punya ternak yang banyak, kebun yang berhasil panen terus berlimpah, diberikan anak-anak yang banyak yang sehat-sehat. Tapi satu persatu diambil Allah. Kebunnya hancur, gagal panen, hewan ternaknya mati, anak-anaknya meninggal dunia. Kemudian akhirnya dia diuji dengan sakit. Coba kalau bukan karena iman, mungkin orang sudah tidak sanggup lagi. Nah, dari sini pondasi yang paling penting itu iman. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Serahkan ke Allah. Ya, tidak ada khawatir dalam keadaan apapun. Iman itu pasti menjaga kita. Jadi ya inti dari semua itu iman. Iman dulu. Iman. Jadi sementara kita bisa lihat saat ini ya di kalangan masyarakat kita, di keharmonisan kita ini kebanyakan masyarakat kita ini menganggap dia pelajar ada semacam contoh-contoh yang mereka lihat, yang mereka dengarkan gitu kan. Itu kadang-kadang berkontradiksi dengan apa yang disampaikan. Kadang-kadang ada yang menyampaikan itu tentang agama, misal kalau Nabi, kalau Ustaz tadi bisa bilang itu tuntunannya Al-Quran. Tapi di zaman saat ini apa yang enak gitu Ustaz? Yang enak ya. Kalau Al-Quran kadang-kadang dari tontonan Al-Quran dan hadis juga, tapi yang enak diambil, yang jelek tidak diambil. Nah itu mungkin yang tidak sesuai dengan dirinya, gitu. Yang cocok dengan dia diambil, yang tidak cocok nggak diambil. Itu Ustaz. Iya, jadi kalau orang beriman itu kan gini, apapun yang telah ditetapkan pada agama, dari agama ini mengajarkan kita bahwa kita harus tetap berpegang teguh dalam kebenaran itu. Tidak mungkin kita mencampur adukan yang halal haram, hak batil itu. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan tidak bisa hanya karena ini yang cocok sama kita diambil, giliran yang nggak cocok kita tinggalkan. Agama ngajarkan kita untuk misalnya bersikap lemah lembut dengan pasangan. Tapi ini kayaknya nggak cocok, kondisinya nggak seperti ini. Ya, jadi kita jadi keras dengan pasangan kita. Tapi giliran kita pengen dihormati, pengen dimuliakan. Ya, betul. Nggak bisa seperti itu. Karena tuntunan syariat ini itu pasti akan menyelamatkan. Kalau kayak gini ya, sekarang mau iktikaf, laki-laki pergi iktikaf ke masjid, sementara perempuan kalau dia pengen ikut menikmati seperti laki-laki, mungkin dia pikir dia akan tinggalkan rumah gitu kan, dia akan tinggal rumah, dia beriktikaf, sementara dia punya suami misalnya, atau suaminya tidak iktikaf, dia memaksakan diri dia untuk iktikaf. Padahal perempuan walaupun dia tidak iktikaf, dia bisa dapat pahala dari iktikaf itu ketika dia mengurusi keluarganya. Jadi ada peran dengan iman itu kita bisa mengambil bahwa Allah menetapkan ya mana yang baik untuk kita itu dengan standar Allah, bukan standar kita. Betul. Kalau standarnya Allah pasti selamat. Kalau standarnya kita belum tentu selamat. Jangan banyak anak, nanti rezeki susah ngurusnya.
Padahal ketika Allah memberikan anak, keturunan gitu kan kepada kita, Allah menjamin rezekinya. Tapi hari ini kan orang jadi takut gitu. Bahkan mohon maaf ya, cenderung gitu ya. Oke gitu ya. Kalau bicara yang laki-laki baik, laki-laki beriman, ketika Allah titipkan anak, dia percaya rezekinya sudah Allah tetapkan. Ibu yang baik juga akan menjaga anak ini. Tapi kan hari ini kalau dengar kata netizen, Iya betul Ustaz. di TikTok, di Instagram, di Facebook, jadi seperti menjadi kitab suci baru. Kita Ada fatwa-fatwa Iya, baru bahwa perempuan harus mandiri, perempuan harus juga, mohon maaf kalau laki-laki bisa kerja, kita juga boleh kerja, meninggalkan ini semua, sehingga apa yang menjadi fitrahnya hilang. Nah, iman itu tunduk dengan apa yang Allah gariskan. Kalau orang berumah tangga tunduk dengan apa yang Allah gariskan, dia akan selamat. Selama dia menjalankan itu, Allah akan jaga. Misal seorang istri, dia utamanya mendidik anak-anak, menjadi tarbiyatul ula, pendidik pertama bagi anak-anaknya, Ustaz, kan? Maka Allah akan jamin rezekinya. Karena yang bertanggung jawab terhadap nafkahnya adalah suaminya. Betul. Jangan terbalik, hari ini istri yang jungkir balik banting tulang pres keringat, suami nyantai di rumah. Nah, ini kan orang yang tidak beriman dengan apa yang Allah tetapkan. Jadi pilar pertama itu secara tegasnya harus dengan landasan iman. Tidak hadir harmonis tanpa landasan iman. Suami menuntut A, istri menyangkal. Istri yang tidak taat kepada suami, selama suami yang taat kepada Allah, dia sudah durhaka. Tapi kan kalau hari ini kalau kita lihat bahwa gimana saya mau taat, ya kan gitu kan. Sementara dia begini. Nah, akhirnya pasti timbul problem. Apalagi ditambah lagi dengar TikTok tadi Ustaz. Ya, banyak fatwa-fatwa muncul, muncul pendapat. Nah, jadi untuk apa dihormati suami yang kayak gitu? Iya. Nah, sudah. Jadi, akhirnya bertengkar lah. Ujung-ujung bertengkar. Tidak harmonis lagi. Tidak harmonis. Betul Ustaz. Karena berdasarkan sandarannya bukan sandaran Allah dan Rasulnya. Kalau sandaran Allah dan Rasulnya kita jalani, insya Allah itu solutif. Nah, itu pilar pertama. Nah, pilar kedua, rumah tangga itu harus dilandaskan dengan cinta. Tapi makna cintanya ada 3. Sebagaimana yang diungkapkan dalam doanya Nabi Daud alaihissalam, yang menjadi doanya baginda Nabi SAW. Nabi Muhammad berdoa dengan doa itu. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku minta cintamu. Pertama, cinta Allah. Rumah tangga itu harus dibangun dengan harus menghadirkan bagaimana suami, istri, anak-anak mencintai Allah. Karena kalau sudah mencintai Allah, akan berkorban. Kan orang yang mencintai Allah, lalu kemudian dicintai Allah, dia orang bertakwa. Karena level takwa itu, kata Abu Bakar, yang pertama, dia memiliki sifat rasa takut kepada Allah. Kedua, sifat rasa harap kepada Allah. Dan yang ketiga, dia punya sifat cinta kepada Allah. Nah, rumah tangga yang dibangun dengan landasan cinta kepada Allah, itu akan menyelamatkan. Karena kalau orang sudah dicintai Allah, dia dijaga. Apa yang bisa membuat orang dicintai Allah? Dia mencintai Allah. Dia menjalankan apa yang Allah perintahkan. Dia menjauhi apa yang Allah larang. Dia taat. Dia tinggalkan maksiat. Dia lakukan semua kewajiban-kewajibannya. Itu bukti cinta. Kalau orang mengaku cinta kan, dia pasti berkorban. Iya, betul. Buya Hamka itu dalam novelnya Tenggelamnya Kapal Panderwitz, dia menulis bahwa orang cinta itu pasti berkorban. Kita harus berkorban. Allah perintah sholat subuh, bangun sholat subuh. Kalau kamu cinta sama Allah, kamu bangun subuh. Betul, ya. Allah perintahkan kamu untuk puasa, rumah tangga yang puasa. Iya. Kebayangkan kalau rumah tangga ayahnya tidak puasa, ibunya tidak puasa, bagaimana mungkin anaknya mau puasa? Betul. Katanya mau harmonis, tapi tidak cinta Allah. Kalau cinta sama Allah, lakukan apa yang Allah suka. Satu, cinta kepada Allah. Ya. Cinta itulah yang memang jadi kunci. Cinta kepada Allah itulah yang Betul. jadi kunci Ustaz, ya. Pasti. Nanti suami istri akan saling cinta kepada Allah. Karena memang ya sekarang saat ini kita lihat di kalangan ya kita lah sendiri atau keluarga kita atau di sekitar kita. Memang rasa cinta kepada Allah itulah yang rasa takut kepada Allah itu yang agak kurang. Makanya seandainya mereka itu takut, mungkin keluarga-keluarga yang takut, orang tuanya takut kepada Allah, mungkin tidak ada istri yang
mengkhianati istrinya mungkin Nah, begitu. menghina Iya, pasangannya. ya. Ya. Tapi sekarang saat ini yang itulah mungkin yang karena rasa takut itu tidak ada, ya sekarang ini banyak ya masyarakat kita kalau lihat di medsos, didengar di medsos, sekali sebentar ada berita seperti ini seperti itu, itu mungkin begitu itu ya. Ada. Ya. Ya, itu. Makanya di pilar cinta itu yang pertama cinta kepada Allah. Yang kedua apa? Cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah. Dia mencintai istrinya karena istrinya mencintai Allah. Dia mencintai anak-anaknya karena anak-anaknya mencintai Allah. Dia mencintai orang tuanya karena orang-orangnya mencintai Allah. Jadi kita mencintai karena Allah. Pertama kita cintanya kepada Allah. Kedua kita cinta kepada sesuatu karena Allah. Karena kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia mencintai Allah. Kita mencintai orang-orang saleh karena dia mencintai Allah. Sama istri kita, kalau dia mencintai Allah, kita cintai dia. Kan? Nah, oleh karena itu timbul cinta kepada sesama, kepada makhluk itu karena orang itu mencintai Allah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Mencintai amalan-amalan yang mendekatkan dia kepada cinta Allah. Puasa, ya, sedekah, baca Quran, apalagi bantu orang lain, bakti kepada orang tua. Itu cinta amalan yang dapat mendekatkan kita kepada cinta Allah. Tolong agama Allah, peduli kepada saudara-saudara kita yang diuji, ya. Ada saling menasehati pada keluarga. Itu bukti dari kita apa? Mencintai amalan yang mendekatkan kita pada cinta Allah. Nah, pilar cinta ini, ya, jika dibangun, dia muncul harmonisnya. Suami akan setia karena dia cinta kepada Allah. Dia tidak akan mau mengkhianati dengan kemaksiatannya. Istri juga begitu. Dititipkan anak, dijaganya anaknya. Kan ketika dia mampu menjaga harta suaminya, menjaga kehormatannya, menjaga amanah di rumah, nah ini istri salihah. Gitu kan. Makanya pilar cinta itu penting dibangun dalam rumah tangga. Tapi ingat, cinta kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah, cinta kepada amalan yang mendekatkan dia kepada cinta Allah. Itu yang kedua. Yang kedua, siap Ustaz. Yang ketiga, iman, cinta, dakwah. Ustadz, rumah tangga itu harus ada dakwahnya. Tidak boleh membiarkan kemaksiatan muncul dalam rumah tangga. Kan gini, kalau kita biarkan istri kita membuka aurat, maka yang bertanggung jawab siapa? Suaminya. Ya, betul. Kalau dia biarkan anak-anaknya membuka aurat, siapa yang bertanggung jawab di akhirat nanti? Orang tuanya, bapaknya. Ayahnya. Ya. Jadi laki-laki itu jadi kawam itu beratnya luar biasa. Kalau mereka paham bahwa tapi balasan pun Allah berikan setimpal bagi kaum-kaum yang saleh, rajulun saleh, laki-laki yang saleh. Ketika mereka bangun dakwah dalam rumah tangganya, ada amar ma'ruf nahi munkar. Ada ngajak istri, perintahkan dia tutup aurat karena Allah yang memerintahkan. Dan suami bertanggung jawab untuk menyampaikannya. Dan ini menjadi syarat mutlak wajib, nggak boleh. Anak-anak ya lihat dididik ilmu agama. Nah, ini kan bentuk bagaimana kita dakwah. Buat mereka belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar ibadah. Kemudian mereka bergaul dengan muamalah yang baik, gitu kan? Yeah. Nah itu kan ada dakwah. Rumah tangga yang tanpa dakwah bahaya. Dia membiarkan kehancuran tanpa disadari. Jangankan maaf, na'udzubillah min dzalik ya. Orang yang sudah berjuang untuk ada dakwah saja, ujian dari luar juga ada. Betul. Itu kan. Maaf, istri sudah diberi nasihat, misalnya suruh menutup aurat. Tapi dia punya lingkungan, circle-nya salah. Dia punya kasus, ada cerita. Dia istrinya lulusan pondok pesantren. Kemudian dia punya anak 3. Ya. Suaminya bekerja sembari ada kerja sip lah, ya, sip malam. Tanpa sadar ini istri ini salah pergaulan. Pergaulannya mohon maaf ya, tidak salah, saya tidak membahas masalah permainannya. Tapi dia bergaul dalam komunitas pemain poli. Dia perempuan. Dia pakai jilbab, dia lulusan pondok pesantren, jilbabnya lebar. Tapi karena dia salah pergaulan, lihat, tidak ada dakwah kan bahaya. Suaminya terbatas. Akhirnya pelan-pelan yang tadi jilbab panjang berubah menjadi jilbabnya pendek. Yang tadinya pakai bajunya lebar sekarang membentuk tubuh.
sampai akhirnya buka jilbab. Dan paling parahnya naudzubillah min dzalik, dia maksiat dengan pelatih poli. Dan itu real. Jadi tidak ada dakwah, itu bahaya. Ini qawam itu para pemimpin kalau mau jaga rumah tangganya harus ada dakwah. Ada amar ma'ruf nahi munkar, ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Sebab dalam ranah dakwah ini, amar ma'ruf nahi munkar itu ada hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, dia cegah dengan tangannya. Ya, dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Bahkan dalam tanda kutip di sini, dia mampu untuk halangi, dia halangi. Ya, kan ada kisah yang mencegahnya dengan tangannya. Ya. Ada orang minuman kerasnya dihancurkan. Ya ini benar-benar dengan tangan. Ada yang punya kekuasaan, dia tutup, tutup perjudian, tutup apa yang namanya pabrik minuman keras. Itu namanya dengan kekuasaan, dengan tangan. Tidak sanggup, fa illam yastati fa bil lisani, dengan lisannya. Kan kadang-kadang rumah tangga, mohon maaf, hari ini susah untuk bangun komunikasi, sungkan. Padahal istrinya, padahal suaminya. Kan ini bahaya nih. Mereka tidak membangun suasana dakwah dalam rumah tangga, saling menasehati. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Benar kan? Akhirnya istri cara istri, suami cara suami, anak cara anak. Ya bagaimana mungkin muncul harmonis, sakinah, ada cinta mawaddah, ada kasih sayang rahmah. Tidak mungkin kalau tidak ada dakwah. Makanya dakwah itu penting. Kemudian apa? Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau tidak sanggup juga dengan lisan, dia harus membenci sama kejahatan itu, keburukan itu, kemungkaran itu. Tapi itu kata Nabi, wadzalika at'aful iman, dan itu selemah-lemahnya iman. Nah, kalau kita bisa cegah dengan tangan, dengan biarkan anak perempuan kita keluar malam, melampaui dari waktunya, pergaulannya, anak laki-laki kita jangan dekatkan dia daripada perkara-perkara yang haram, mulai dari maaf na'udzubillah min dzaliknya, tontonannya, makanannya, minumannya, pergaulannya. Saya pernah sama istri itu jalan gitu ya, malam beli sesuatu, lihat sedih miris. Kalau dulu kan perempuan-perempuan itu kan, anak-anak muda gitu kan dulu takut kalau keluar malam. Ya kita tahu masa-masa dulu kan gitu. Sekarang keluar malam semua nge-vape. Perempuan merokok tapi vape. Saya ngeri, ya Allah. Secara kesehatan saja itu sudah merusak mereka. Apalagi secara agama yang memudaratkan kan bisa menjadi haram. Yang memudaratkan mereka. Jadi saya melihat, ya Allah gitu ya. Ini boleh jadi orang tuanya yang tidak tegas dalam dakwahnya. Memang tidak mudah. Orang tua akan berdalih, saya sudah ingatkan. Sudah dinasihati. Ya memang ujian eksternal. Lingkungan itu mempengaruhi bi'ah. Lingkungan itu mempengaruhi kondisi keluarga kita. Tontonannya, ya, pergaulannya, makanannya, minumannya, itu mempengaruhi semua. Nah, sementara internalnya lemah, eksternalnya merongrong. Betul, Ustaz. Bisa hancur. Apalagi saat sekarang ini, saat ini ya, di bulan puasa 10 Ramadan ini kadang-kadang kita juga miris, Ustaz. Karena saya ini kadang-kadang Ustaz memang malam itu jam 10:30 baru pulang dari sini. Kita lihat di pinggir jalan, di jalanan itu masih ramai sekali dengan pemuda-pemuda. Ya kadang-kadang ya kita lihat itu pemuda bukan pemuda-pemudi yang non muslim. Kalau saya lihat depan muslim. Karena tidak mungkin yang non muslim itu pakai jilbab meskipun sudah gitu kan. Tapi kadang-kadang kita juga miris, Ustaz. Namun bagaimana sih istilahnya kita ini saat ini untuk ya sebagai masyarakat, yang sebagai pendakwah istilahnya kan, mendakwahkan supaya gimana anak-anak itu supaya ya kira-kira jam 9 itu sudah di rumah lah minimal. Ya paling lambat-lambatnya yang 10:30 9:30 lah Ustaz. Betul. Ini sampai jam 12 kadang-kadang. Saya balik lagi ke sini Ustaz setiap malam itu, sekarang sudah jam 12 setengah 12 sudah balik lagi ke sini. Nah, itu masih aja Ustaz. Betul. Dengan orang yang sama seperti itu nongkrong-nongkrong istilahnya. Jadi memang agak miris kan ini, supaya yang itu tadi mungkinan kan tidak ada dakwah di dalam peran dakwah pertama itu ada di keluarga. Karena Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dirimu dan keluargamu. Makanya
sebenarnya memang berat itu berdakwah kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Sejarah mencatat ujian-ujian para nabi pun kan orang-orang terdekat. Ujian-ujian orang soleh pun orang-orang paling dekat. Ya. Makanya susah untuk mencapai harmonis. Ya. Kalau kitanya nggak mau dakwah, kita dakwah saja ada tantangan, apalagi tidak ada dakwah. Nah, itu rumah tangga akan harmonis kalau jalankan dakwah. Dan ini panjang ya. Intinya secara umum ambil peran itu. Ya, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Nah, yang keempat, yang terakhir, rumah tangga harmonis itu dengan mempersiapkan masa depan. Apa itu masa depan? Masa depan itu dalam bahasa agama, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalau Allah berkata ya ayyuhalladzina amanu taqullah, orang-orang beriman bertakwa kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan kau harus tengok nasibmu di hari esok, di masa depan. Hari esok itu dalam bahasa tafsir Qur'annya adalah akhirat. Jadi rumah tangga harus punya visi akhirat. Gak sebatas visi dunia. Oke, oh nanti kita punya rumah, bagus. Kita punya kendaraan, bagus. Anak kita nanti begini-begini. Tapi lebih jauh di sana, rumah tangga harus bervisi surga. Bagaimana rumah tangga ini? Ya, kita mewujudkan diri kita masuk surga, istri masuk surga, anak-anak masuk surga, dan keluarga kita masuk surga. Kita masuk surga bersama-sama orang yang kita cintai. Itu kan masuk surga yang paling keren kan? Kan ada kaidahnya pertama apa? Di dunia ini bangun apa? Bangun surga di rumah. Satu, bangun surga di rumah. Baiti jannati. Betul? Kedua apa? Bangun rumah di surga. Ketiga, sama-sama masuk surga. Jadi kalau orang berumah tangga dengan visi surga, dia punya masa depan yang jelas. Dan masa depan terjauh itu adalah akhirat. Dan itu harus ditancapkan dalam rumah tangga. Sejak awal ketika akad nikah, dia siap tidak sekadar langgeng di dunia. Karena kalau bicara rumah tangga langgeng itu, Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil itu langgeng. Tapi sama-sama masuk neraka. Jadi serasi belum tentu itu jaminan. Serasi dalam iman, dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan. Jodoh sehidup semati. Abu Lahab dengan Ummu Jamil sehidup semati. Betul. Tapi kan masuk neraka. Nah, kita bukan mau itu. Kita mau rumah tangga itu bervisinya surga. Dan masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi 4 pilar ini mudah-mudahan menjadi jalan lah ya untuk kita bisa bangun rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga iman, rumah tangga cinta, rumah tangga dakwah, rumah tangga yang bervisi surga akhirat. Ya Allah, ini pemaparan yang luar biasa itu dari Buya Hendy Kurnia ya, Masya Allah. Hari ini rasanya sebentar banget Bang ya. Padahal ini kita udah 30 menit lebih kita berbincang-bincang di sini, namun rasanya kurang waktunya, Pak. Apa karena ini terlalu berapi-api, tapi Bang kalau dibahas ini tentang harmonis ini luar biasa, Ustaz. Ya, masih panjang lagi ya, namun waktu juga ya membatasi kita karena kita untuk berbuka puasa pada sore hari ini yaitu di jam 18.13 ya, 18.13. Nanti akan diisi juga tilawah Ustaz ya. Mungkin 5 menit kita ini. Mungkin ada satu pertanyaan mungkin Ustaz. Saya bacakan dulu pertanyaan dari netizen Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, saya ini dari Rahmawati ya. Rahmawati ini dari Sungai Liat. Wah, jauh sekali ya Sungai Liat ya. Ustaz mau bertanya, apa hukumnya ini keluarganya kita nih musim-musim itikaf misalnya. Saya ini misalnya pergi itikaf, suami tidak itikaf, namun suami memberikan. Nah, Sayyidah Idan suami memberikan. Apa yang harus kami lakukan? Apa saya itu harus pergi juga apa tetap di rumah saja? Karena belum tentu kan suami saya itu, saya nggak tahu suami saya itu ikhlas apa enggak. Nah itu saatnya. Oke.
Kalau kita kembali kepada amalan gitu ya. Kita tahu bahwa amalan 10 hari terakhir iktikaf itu kan di masa Nabi SAW adalah yang beritikaf adalah suami, laki-laki. Ya. Kita walaupun nanti ada pada hukumnya bahwa kalau perempuan itikaf boleh asal ada syarat ada syarat. Kalau kita bicara bahwa ya sangat disayangkan gitu kalau suami tidak itikaf, tapi suaminya dalam bahasanya karena istrinya pengen itikaf ya mengizinkan lah. Padahal ranah urgensi itikaf itu ada pada suami. Nah, istri dapat pahala itikaf dari mana? Dari mempersiapkan semua yang terhubung dengan itikafnya suami. Kalau saya lebih baik, ya kalau saya ditanya, lebih baik dia di rumah. Iya, karena fitnahnya akan jadi besar. Karena syarat orang perempuan itikaf itu harus beserta mahramnya. Ada yang menjaga. Ada yang menjaga. Mohon maaf, ya fitnahnya kan dia akan di tempat di mana banyak orang gitu kan. Ya beda kalau dia bersama suaminya. Atau dia kalau suaminya sudah meninggal dunia beda cerita, dia mungkin bersama anaknya gitu kan, sama orang tuanya. Jadi sebaiknya dia membersamai suami. Ya, betul, Ustaz. Sembari berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah untuk suaminya. Biar suaminya beritikaf. Gitu. Kalau istri mau itikaf ya dengan suami, dengan pasangan, dan itu harus dengan syarat-syaratnya. Masya Allah, Ustaz, ini jawabannya Ustaz Rahmawati ya dari Sungai Liat. Ya mudah-mudahan puas dengan jawabannya tadi. Tapi memang seorang wanita itu memang baiknya di rumah, istilahnya kan, di rumah, apalagi punya suami. Jadi tidak bersama suami karena suami itulah adalah tonggak, nahkoda istilahnya di dalam rumah tangga ya. Jangan sampai nanti lari dari nahkoda itu, karena kalau jadi keluarganya menjadi keluarga yang harmonis. Betul, insyaallah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Yaitu kita udah di penghujung acara pada kegiatan Tazkirah pada sore hari ini. Mudah-mudahan Tazkirah ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa, yaitu Facebook Masjid Agung Qubatimah Kota Pangkal Pinang. Dan alhamdulillah Ustadz, kita sudah ada di penghujung acara. Dari penghujung acara seperti biasa kami mohon kepada Ustadz untuk closing statementnya dari tentang tema kita sore hari ini. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, jadi sejatinya rumah tangga harmonis harus berlandaskan Quran dan Sunnah. Contohnya pun harus yang sudah terbukti. Yang jelas adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya orang yang berani memproklamirkan dirinya, saya adalah orang yang paling kasih, paling sayang terhadap keluarga. Jadi itu sudah jelas. Baru yang kedua, pilar-pilar yang dibangun, iman, kemudian cinta, karena cinta kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah, cinta kepada amalan yang mendekatkan dia pada cinta Allah. Baru yang ketiga ada dakwah, ada amar ma'ruf nahi munkar. Baru yang keempat visinya harus visi akhirat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita bina sama-sama, mudah-mudahan terus kita pelajari dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Facebook Masjid Agung Qubatimah, kebersamaan kita di sore ini sudah habis. Sampai jumpa di Tazkirah berikutnya, dan jangan lupa dukung dakwah yaitu Masjid Agung Qubatimah dengan cara like Facebook Masjid Agung Qubatimah dan share tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Buya Hendi Kurnia yang sudah menyampaikan ya pada Tazkirah pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz ya. Amin ya. ya Allah. Dan kegiatan ini didukung oleh Lazismu Kota Bangka Belitung dan Bang Sumsel Babel Syariah Kota Pangkal Pinang. saya selaku bawa acara pada sore hari ini, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita dengarkan yaitu lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh adik kami yaitu Muhammad Abdurrahman Mufti. Kepada Muhammad Abdurrahman, waktu nama kata silakan. Ya. Ya. Kita foto, Bang. Ntar jauh. Kita foto dulu, Bu ya. Bu ya, foto dulu, Bu ya. Izin. Ya. Gimana, Bang? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Qul ma ya'ba'u bikum Rabbi laula du'aukum. Faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi